Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan, weekend ya. Sekarang kita mau ke bengkel Suzuki, ya nggak deh? Iya. Servis 1000 km pertama ya? Iya, tapi ada lebih nih. Udah 2600. Iya, udah 2600 karena kemarin kita pakai ke Malang, Batu, Wonosobo, sama Dieng kembali lagi ke Jakarta. Nah, sekarang waktunya kita tanggung jawab nih mau servis pertama mobil ini. Turn right. Tapi yang kita bakal omongin di sini bukan servis pertamanya gimana-gimana, tapi ini lebih ke review mendalam kali ya setelah kita bawa keluar kota ya. Iya. Nah, setelah kita bawa keluar kota lewat berbagai karakter medan jalan kan kita lebih tahu capability atau potensi mobil ini semana gitu, batas maksimalnya semana. Karena di review gua R3 sebelumnya itu kan baru dalam kota ya, nggak bisa maksimalin potensi mobil ini gitu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin lebih tepatnya using experience setelah kita bawa 1000 berapa? In 400 meters, 2100 kilo ya. left onto the slip Ya udah, road. kita tonton aja, berarti gue nonton vlog gua dong. Ya udah, saksiin aja deh review mendalam R3 ini. Kuy. Oke, tadi kita udah ke bengkel servis 1000 km pertama. Padahal kilometernya udah berapa, Boy? 2600. 2600. Nah, kemarin kan kita udah agak-agag nyiksa nih mobil ya. Selama sejauh berapa kilo? 2100-an ya. Kita ke Malang, ke Batu, terus ke Wonosobo. Di Malang tuh kita ke pantai juga ya. Iya. Pantai apa? Ngeliep ya? Iya. Kita ke pantai Ngeliep, terus balik ke Wonosobo. Nah, dari perjalanan itu kan kita ngerasain mobil tuh di trek yang lurus, jalanan bagus, tanjakan, turunan, jalan tol. Jadi kita lumayan tahu nih karakter si R3 kalau dibawa keluar kota dan dengan muatan yang penuh. Kita berenam ya? Berenam. Dengan barang-barang yang lumayan ya? Lumayan sih. Iya, kan rempong-rempong. Iya. Buset, orang naik motor begitu, Bray. Nah, jadi dari yang kita rasakan ya, ini mungkin tiap orang beda-beda ya. Soalnya kita kan muatannya penuh gitu. Kalau diisi muatan penuh, si R3 ini kalau di jalan tol itu suspensinya empuk banget. Tapi walaupun dia empuk ya, biasanya kan kalau mobil empuk itu yang dikorbankan adalah body rollnya, jadi nggak enak. Tapi si R3 ini masih cukup enak lah body rollnya. Lu waktu itu jadi penumpang nggak ngerasa limbung? Enggak. Body roll ya? Enggak, masih nyaman di belakang. Nah, itu body roll enak, terus suspensinya empuk. Nah, kenapa gue bilang empuk? Karena di Cipali atau Trans Jawa itu beberapa bagian jalannya, karena ini kan musim hujan ya, ada beberapa bagian di kilometer berapa gitu gue lupa, yang banyak jebakan Batman, kayak tahu-tahu lobang yang bikin lu kalau kenceng tuh agak jeduk gitu. Dan ini empuk banget, tapi agak sedikit ngayun, tapi it's okay lah. Ini kan low MPV, buat di kelas low MPV ini gue bilang jauh lebih enak daripada Avanza ya. Iya. Jauh lebih enak daripada Avanza. Kalau Expander gue keluar kota belum pernah sih, baru dalam kota. Tapi kayaknya 11-12 lah ini karakternya sama si Expander. Kemudian dari
mesin si K15B ini, itu kan dia punya torsi 130-an kalau nggak salah, 139 Nm kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Terus horsepower-nya itu 103-an gitu. Itu dengan beban penuh kayak kemarin, jujur emang agak berat sih kalau medan-medannya itu tanjakan. Tapi untungnya ya, dia tuh torsinya tuh kayak dari bawah udah main. Jadi kalau lu tanjakan stop and go, berhenti, itu mesinnya cukup powerful gitu, bawa beban berat. Tapi yang agak bikin sedikit agak PR adalah karena dia penggerak depan terus tanpa traction control. Jadi potensi ban buat spinning dan muter-muter gitu doang, kayak bahasanya apa sih, ngepot ya, trot gitu, itu gede banget. Kalau ngepot bahasa Jagakarsa. Iya, kalau kita belum tahu karakter front wheel drive gitu, itu emang agak PR. Dan kita sempat ada sedikit accident ya, mobil CR3 ini baret gara-gara ditabrak sama motor, nggak ada remnya. Jadi kita lagi nanjak, gue nggak tahu ceritanya gimana, gue pokoknya lagi tidur, teman kita yang bawa, mungkin teman kita udah capek juga kali ya, udah capek, udah lelah, jadi sedikit panik dan konsentrasi hilang ya. Nah, dia mau lagi nanjak, terus ada lubang, niatnya pelan ya, entah mau ngindarin, ya gue nggak tahu, gue masih tidur waktu itu. Nah, terpaksa berhenti itu, terus coba naik lagi, stop and go di tanjakan. Nah, pas ketika dia mau start, itu mobil spin ban depannya, nggak mau naik. Dia nggak mau naik. Kemudian beberapa kali coba nggak mau naik, berhenti, nyalain lampu hazard. Dari atas itu ada motor. Nah, motornya remnya blong. Remnya blong, jatuh duluan akhirnya. Siapa? Motornya jatuh terus ada 2 motor. Nah, pokoknya dia motor itu nyerot ke bodi si mobil ini. Tapi pada intinya sebenarnya bukan nggak kuat nanjak, tapi nggak bisa nanjak. Karena kalau soal kuat itu kan ke power ya. Kalau powernya kuat lah, tapi ini lebih ke nggak bisa nanjak. Kalau nggak bisa nanjak kan faktor-faktornya banyak, entah itu traksi ban ke aspalnya, atau yang seperti tadi gue bilang, ini front wheel drive dan tanpa traction control. Jadi lebih banyak effort dan PR-nya lah kalau lu berhenti di tanjakan, terlebih licin dan jalannya jelek. Kemudian dari sisi bahan bakar, kita habis berapa sih, Boy? 1,3an lah. 1,3an ya? Balik ke Jakarta 2100 kilo ya? Gue nggak tahu hitungannya berapa kilometer per liter. Isi pertalite pertama sekali ya? Pertama sekali. Dan ketika kita ngelewatin jalan yang agak-agak jelek, ini kan ground clearance-nya lumayan tinggi, cukup aman ya? Lumayan. Nggak mentok ya? Iya, nggak mentok. Walau selama ini perjalanan sih nggak mentok. Iya, nggak mentok, beberapa kali lewat jalan jelek ya. Dan emang footage-nya kurang nih, agak pemalas sebenarnya. Kita beberapa kali ngelewatin jalan jelek, cuman footage-nya nggak ada. Karena udah pada capek, mungkin udah pada tidur. Mau hujan. Tapi intinya ground clearance-nya walaupun diisi muatan penuh itu tetap aman, nggak mentok. Dan travel suspensionnya itu nggak bikin mobil lu kalau diisi penuh itu belakangnya itu dongak begini. Kayak lu sering lihat Innova kan kadang-kadang kalau diisi penuh begini nih, dongak ke belakang. Ini nggak terlalu begitu, masih aman lah, nggak dongak begitu. Nah, apalagi Ndre ya, kalau penumpang Penumpang kenapa? Penumpang di row kedua masih nyaman ya? Penumpang row 2 masih nyaman, paling ya row 3 jalan jelek. Agak nggak enak ya? Jalan jelek, aduh, lumayan. Row ketiga. Tapi space-nya? Standar sih, tapi Standar, enak sih menurut gua. Enak. Ya balik lagi row 3 ya, row 3 emang selalu sempit lah ya. Buat orang yang dianaktirikan. Tapi untuk row 3 nggak begitu sempit. Masih enak lah gerak-gerak kaki dikit. Tapi tadi itu ya, kalau ada jalan jelek lumayan sih. Atau bumpy ya? Iya. Nah itu sih. Dan soal, nih gue agak nggak berurutan nih ngomongnya. Soal pengendalian, ini ada nilai apa ya? Yang ini opini aja sih menurut gue. Ada yang kurang dari si R3 ini.
ialah kalau lo di tol lari mulai 120 atau 130 gitu, pokoknya di atas 100 deh. Ini kan udah electronic power steering ya, dimana kalau ABS itu kalau di kecepatan tinggi biasanya otomatis setirnya itu menjadi lebih memberat agar lebih stabil gitu setirnya. Tapi yang kemarin gue cobain itu tuh kayak berasa kok sama aja gitu, sama kayak pas di kecepatan rendah 50 atau 60. Sebenarnya itu aja sih yang gue bingung atau mungkin kurang dari si R3 ini. Tapi at least apa ya, cukup nyaman lah ya, cukup nyaman. Dan mungkin lebih asik lagi kalau ini mobil dilengkapi dengan stability control, karena setahu gue yang sekarang tuh yang pakai stability control tuh cuman yang tipe sportnya ya, tipe sportnya. Yang tipe GX ini stability controlnya udah nggak ada. Nah intinya itu aja sih dari apa sih ini namanya, testimoni ya Bray? Testimoni apa bukan Bray? Testimoni sih bisa. Testimoni dari perjalanan kita kemarin sejauh 2100 make si R3 ini. Sebenarnya kita tadinya mau pakai Panther ya Bray, tapi sama ownernya kemana sih ini? Kecelakaan ya? Tapi sama ownernya disuruh pakai ini aja. Hah? Iya. Disuruh pakai ini, suruh test drive ya. Boleh. Suruh test drive sama sekalian in-Ryan. Tapi sekali in-Ryan 2100 kilo. Jauh. Ya wis, itu aja vlog gua kali ini. Oh ya, kalau teman-teman mau nonton cerita perjalanan yang mapping waktunya jelek banget dan kebanyakan di jalan, teman-teman bisa ngeliat videonya, linknya gue taruh di atas. Ya wis, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jauh-jauh dari Danu. See you, mantap.